Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul integritas. Kalau untuk meraih keberhasilan dalam perkara-perkara fana dunia saja dibutuhkan integritas, apalagi dalam hal kekudusan. Saudara, suatu hari nanti kita menyadari betapa berharganya setiap menit dan detik yang kita miliki. Bukan hanya tahun, bulan, minggu, dan hari, tetapi menit dan detik kita pun sangat berharga. Yaitu ketika kita melihat bahwa pada umumnya umur hidup kita tidak lebih dari 100 tahun. Dan itu menentukan keadaan kekal kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baru, kita mau menggunakan kesempatan ini untuk berjuang membenahi diri. Mendengar kata suci, kudus, kita jangan menjadi down atau memiliki mental block. Rasanya tidak mungkin kita bisa capai. Seakan-akan itu adalah kata yang keramat. Kesucian itu sesuatu yang alami, sesuatu yang kita jalani dan alami, saudara. Dari bangun pagi, apa yang kita lakukan? Siang hari, apa yang kita perbuat? Sampai kita tidur pada malam hari. Semua itu peta dari kekudusan atau kesucian kita. Karenanya, kita harus jujur dalam memeriksa dan mengkoreksi diri kita. Apakah ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Banyak, saudara, rangsang dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Ada banyak kesempatan yang terbuka bagi kita untuk menyenangkan ego, ambisi, dan daging. Dan Tuhan seakan-akan diam, bahkan sepertinya tidak ada. Kita harus tetap ada di dalam integritas kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Banyak lagu dan syair yang kita lantunkan, yang kita nyanyikan tentang kesucian, di mana nyanyian itu memuat doa permohonan untuk berkenan kepada Allah. Namun, doa melalui nyanyian ini sia-sia kalau tidak ada usaha dari kita secara serius, saudara. Karena untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan sesuatu yang otomatis. Kekudusan itu bukan hanya karunia. Di satu pihak, kesucian dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan penumpahan darahnya, sehingga kita dilayakkan menghadap Allah, dibenarkan. Tetapi di pihak lain, keberadaan kita sebagai orang berdosa tidak otomatis kita menjadi kudus, dalam arti karakter kita menjadi baik. Ingat, saudara, kekudusan adalah integritas, di mana kita tidak serupa dengan dunia ini, dan kepekaan dalam mengerti kehendak Allah untuk kita lakukan. Dan tentu saja, kalau kita memiliki kekudusan yang benar, Allah akan memakai hidup kita. Sesuai dengan pengertian kata kudus itu sendiri, yang dalam bahasa Ibrani kados, yaitu dipisahkan dari yang lain untuk digunakan untuk maksud tertentu. Tuhan mau mengampuni semua kesalahan kita dan melupakan. Tuhan mau berurusan dengan kita, yaitu kita hari ini, bukan kita yang kemarin, bukan kita beberapa bulan yang lalu,
apalagi beberapa tahun yang lalu. Tentu saja jejak rekam hidup kita, masa lalu kita tidak sempurna dan belum benar-benar kudus. Tetapi kita tidak boleh terjebak dalam keadaan mental block dan berpikir tidak mungkin bisa kudus. Saudara, kita ini bisa kudus karena Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." 1 Petrus 1 ayat 16. Kudus bukan berarti kita mau menyamai Allah, tetapi dalam segala hal yang kita lakukan itu adalah tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Begitu maksudnya, saudara. Dan masing-masing kita pasti punya pergumulan yang berbeda. Tetapi pergumulan yang tidak melampaui kekuatan kita, itu yang harus kita sadari. Yakobus 3 ayat 2 mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sempurna itu sama artinya dengan kudus, saudara. Firman Tuhan itu sangat jujur mengungkapkan, dan kita semua harus jujur terhadap diri sendiri bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Untuk itulah mari kita belajar. Hari ini Tuhan masih memberi kita lembar hari hidup yang baru. Saudara, di lembar hari hidup yang baru ini kita mau belajar mengendalikan seluruh hidup kita, mulai dari pikiran, perasaan, dan juga lidah kita. Kalau kita serius, kita bisa. Dan ini menjadi kabar baik bahwa kita bisa. Kekudusan bukan sesuatu yang tidak bisa ditembus atau dicapai, tetapi kita harus berjuang, berusaha, dan berlatih. Saudara, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi pasti tidak akan melampaui kekuatan kita. Tidak ada situasi yang memaksa kita harus berdosa atau bersalah. Kita belajar benar-benar mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Karena suatu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan firman Tuhan berkata, satu kata yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Kita minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang kita lakukan di hari-hari yang telah kita lalui dengan mulut kita, lidah kita, atau mungkin dengan hal yang lain. Kita minta ampun, saudara. Kita minta ampun. Mari kita bersama bertobat. Kita belajar untuk tutup mulut. Tidak usah banyak bicara, bahkan tidak bicara sama sekali. Tidak perlu membela diri dengan perkataan. Di situ justru kita mengandalkan Tuhan dan lebih menantikan pengadilan Tuhan. Ayo saudara, kita belajar. Jangan sampai mulut kita merugikan orang lain. Dengan merugikan orang lain, sejatinya kita merugikan diri kita sendiri. Roh Kudus pasti akan menolong saudara dalam langkah-langkah ke depan untuk menjaga perkataan dan kelakuan saudara. Pokoknya kita mau berubah dalam segala hal agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu harus kita lakukan dengan penuh integritas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.